لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه فإنك ولي ذلك والقادر عليه. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini masih memberikan kepada kita kesehatan, masih melimpahkan kepada kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, untuk kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi syariat. Yang mana pada pertemuan yang pertama 2 bulan yang lalu kita telah membahas poin yang pertama yang kita namakan dengan azas ekonomi syariat, yaitu yang berisikan al-malu malullah wan nasu mustakhlafuna fi. Harta itu hakikatnya milik Allah dan kita hanya dititipkan saja. Jadi penggunaan harta ini adalah prinsip asas utama dalam harta. Kemudian dalam penggunaannya yang kita telah sebutkan namanya penggunaan harta dalam ataupun aktivitas ekonomi itu ada 3, yaitu mencari harta atau mendapatkan harta, al-kasbu, kemudian mengembangkan harta, investasi, yaitu al-istithmaru, kemudian mengkonsumsikan harta, itu dinamakan dengan al-infaqu atau al-istihlaku. Cuma 3 itu ya. Semua aktivitas kita dalam harta cuma 3 itu. Berarti kalau kita memakai kaidah harta itu hakikatnya milik Allah, kita hanya mendapat titipan saja, berarti semua aktivitas ekonomi kita dalam harta harus berlandaskan dengan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh kita cari? Apa yang sistem bagaimana yang boleh kita kembangkan harta yang tidak haram, dan kemana yang dibolehkan oleh syariat untuk menginfakkan ataupun mengkonsumsikan harta. Ini yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang sekarang adalah kita akan melihat filosofi harta. Filosofi, yang namanya filosofi itu ada 3 yang dibahas dalam filosofi. Segala sesuatu, Anda membahas apapun kalau menang filosofi, filosofi kematian, filosofi hidup, filosofi manusia, filosofi ilmu fikih, filosofi ilmu usul fikih, itu semuanya ada. Yang dibahas adalah 3. Yang pertama adalah ontologi, yaitu dinamakan dengan apa itu. Yang kedua adalah epistemologi, yaitu bagaimana itu. Yang ketiga adalah aksiologi, untuk apa. Nah, kalau kita mengetahui semuanya itu, insya Allah kita akan bisa menjalankan sesuatu dengan benar. Kematian, apa itu kematian? Bagaimana terjadinya kematian? Untuk apa itu mati? Apa itu ilmu waris? Bagaimana cara membagi warisan? Untuk apa metode pembagian seperti itu? Itu dibahas di sebuah bidang ilmu. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam harta. Yang pertama adalah apa itu harta? Karena kita berbicara masalah ekonomi, erat kaitannya dengan harta. Apa itu harta? Harta, dalam definisi harta yang dibahas oleh para ulama, baik itu ulama bahasa ataupun ulama fikih, itu
semuanya kembali kepada satu makna, yaitu harta itu adalah kullu ma yatamawwaluhun nas. Semua yang dianggap harta oleh manusia itu adalah harta. Kemudian ulama syariah, ulama-ulama fikih, barulah ini dasarnya, barulah ulama-ulama fikih memberi tambahan-tambahan yang berupa halal haramnya. Kalau definisi harta ini bisa dipakai oleh seluruh manusia, baik itu muslim ataupun kafir, karena orang kafir pun juga punya harta. Orang kafir pun juga diizinkan memiliki harta, beda dengan sholat. Gak bisa kita katakan orang kafir sholat itu gak dianggap sah. Tapi kalau harta itu bagian dunia, dan orang kafir pun bisa sah kepemilikan hartanya. Nah, cuma kalau orang muslim yang syariat cuma sedang membahas batasan-batasan agar dia halal kepemilikannya. Batasan-batasan yang membuat dia dihukum gara-gara melanggar harta orang lain. Jadi itu tidak kita bahas lebih dalam, karena itu nanti ke masalah fikihnya. Kita akan masalah dalam ekonominya saja. Harta itu adalah semua yang dianggap harta oleh manusia itu adalah harta. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya harta itu berdasarkan anggapan. Selama manusia menganggap itu harta, dia adalah harta. Selama manusia tidak menganggap itu harta, dia bisa hilang keberhargaan dia dalam sebuah harta. Nah, hal ini diakui oleh syariat, karena dalam syariat tidak pernah memberikan batasan harta. Syariat tidak pernah memberikan batasan harta hanya berupa dinar dan dirham. Tapi semuanya dikembalikan kepada uruf, karena prinsipnya dalam fikih, dalam usul fikih, sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat, maka kembalikan kepada uruf. Kita contohkan yang biasa dicontohkan oleh para ulama adalah apa batasan yang dinamakan sebagai batasan perlindungan harta. Tidak ada batasannya, berarti dikembalikan kepada uruf, yang dinamakan dengan al-hirzu. Al-hirzu itulah tempat penyimpanan harta. Apa batasannya yang bisa dikatakan ini sedang disimpan, ini tidak sedang disimpan? Gak pernah syariat memberikan batasan. Dan padahal ketentuan ini sangat penting dalam menghukum seseorang dipotong tangan atau tidak kalau mengambil harta orang. Contoh, Anda mengambil harta orang, emas yang sedang diletakkan di teras. Ada emas diletakkan di teras, Anda ambil, curi. Dipotong tangan atau tidak? Tidak. Karena syarat potong tangannya tidak terpenuhi. Jadi jangan perhatikan Bapak dan Ibu ya, terkadang kita saking yang tahunya mencuri dalam Islam potong tangan sudah. Cuma kita tidak pernah tahu syarat-syarat terpenuhinya agar dia dipotong tangan. Ini enggak sembarangan. Sehingga dia ngambil punya saya di mana? Saya letakkan emas di atas di teras saya, dicuri sama dia. Potong tangan? Tidak. Karena dia mengambil emas itu bukan pada tempat penyimpanannya. Dia mengambil mobil yang diparkir di pinggir jalan, pintunya terbuka, lupa dikunci, terbuka seperti ini. Kemudian pencuri langsung buka mobil, masuk, lari, bawa. Potong tangankah dia? Ini dinamakan bukan pencurian, tapi ikhtilas. Ikhtilas itu mengambil sesuatu dari orang dalam keadaan lengah. Kalau kita sekarang jambret ya, bisa kita makan jambret lah.
Terus di antara syarat saya katakan bukan seluruhnya, dipotong tangan adalah mengambil barang tersebut yang sudah mencapai nisab untuk potong tangan di tempat penyimpanannya. Nah, tempat penyimpanannya itu apa? Syariat tidak memberikan batasan. Dan berarti pembatasannya dibawakan kepada uruf. Uruf itu adat. Apa maksudnya? Nyimpan emas itu pantasnya di mana sih? Nyimpan sepatu itu di mana sih? Nyimpan mobil itu di mana? Kalau sepatu disimpan di tempat penyimpanan emas, layak nggak? Kalau emas disimpan di rak sepatu, layak atau tidak? Itu semuanya dikembalikan kepada uruf. Kayaknya kalau saya tanya sama bapak-bapak, koruptor itu dipotong tangan nggak, Pak? Koruptor dipotong tangan atau tidak? Potong aja kok. Yang ini lagi semangatnya. Potong aja, Pak, gitu kan. Enggak. Kenapa? Koruptor itu bukan pencuri secara fikih. Tapi dia apa? Oh, pengkhianat, itu dia. Apa itu pengkhianat, Pak? Mengkhianati sebuah tanggung jawabnya. Uang negara ini, uang daerah ini ada di tangannya. Kebijakan mengeluarkannya itu di tangannya, Pak. Berarti dia bukan membongkar. Dia cuma memberikan membuat suatu kebijakan yang menguntungkan dirinya. Yang mana kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang misalnya. Jadi bukan dia membobol kunci rumah orang lain, tidak. Hartanya di tangan dia kok. Istilahnya kunci baitul mal di tangan dia. Itu namanya apa, Pak? Pengkhianat. Hukumannya bukan potong tangan, apa? Ya bisa dipenggal, bisa. Tergantung, ini namanya ta'zir, kayak penjamret tadi. Hukumannya apa? Serahkan kepada waliul amri. Jadi itu, ini sedikit yang kita bicarakan apa? Sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat, kembalikan kepada uruf. Salah satunya tadi apa? Al-hirzu, batasan tempat penyimpanan. Dulu bongkar lemari itu ngambil. Sekarang bongkar password untuk ngambil uang dari akun dia. Apakah password bisa dinamakan hirz? Bisa. Kan dulu belum ada, makanya dikembalikan kepada uruf. Dulu harus bongkar pakai obeng, harus jelas. Sekarang pakai aplikasi, akun orang bisa terbobol. Berarti password sudah termasuk hirz. Menurut apa? Uruf, adat, istiadat. Nah, sekarang harta itu apa? Kita kembalikan kepada uruf. Begitu orang menganggap ini harta, itulah harta. Terkadang nanti orang itu tidak menganggap itu lagi harta. Jadi tidak. Itu menjadi bukan harta. Mari kita contohkan. Uang kertas. Uang kertas. Dari mana asalnya kertas itu bisa menjadi uang, Pak? Kita lahir sudah jadi ya. Kita lahir sudah ada, Pak ya. Mau kita ingkari atau tidak, Pak? Gak bisa, lahir sudah dipakai itu untuk orang tua kita sudah memakai itu untuk membiayai kita sejak kecil, Pak. Sejarah terjadinya peredaran uang kertas dari awalnya mereka jadikan transaksi adalah emas ataupun perak, itu ada sejarahnya sendiri, insyaallah bacalah. Cuma saya ingin katakan, apakah bisa kertas ini dinamakan harta? Kertasnya cuma beda warna, beda tulisan, lebarnya sama, ataupun beda namanya, lebarnya sama, kita timbang gramnya sama, tapi ini bisa bernilai 150.000, ini nilainya adalah cuma 20.000, lembarannya sama. Pertanyaan saya, apakah syariat mengakui anggapan seperti itu? Itu dia kita inginkan. Secara fikih diakui oleh syariat bahwa
anggapan untuk menganggap ini lebih mahal daripada itu dengan ukuran yang sama, berat yang sama, warnanya saja beda, apakah disetujui oleh syariat atau tidak? $100 dengan 20 uang 20.000 rupiah sama misalnya itu, setujui? Karena kita punya prinsip tadi yang namanya harta diberikan kepada anggapan orang manusia, kita katakan iya diakui. Berarti saya kalau pernah menghutangkan orang $100, tolong kembalikan 150.000 kalau pakai rupiah, jangan pakai uang yang lebar segitu. Jadi jangan orang nanti saya nggak mau kembalikan $100, yaitu 150.000. Masa 150.000? 1.500.000. Gak mau saya kembalikan itu. Saya mau kembalikan 20.000 aja. Kenapa? Kan beratnya sama, lebarnya sama. Kamu gak boleh ngambil 1.500.000 riba itu. Ayo gimana? Benar atau tidak anggapan seperti itu? Dia pernah ngutang 100.000, meminta dikembalikan 100.000, gak punya uang dolar, dia maunya kembalikan pakai rupiah. Disuruh kembalikan 1.500, 1.500.000 karena nilainya 1/15.000 misalnya. Gak mau. Saya maunya 20.000 aja. Kenapa? Beratnya sama kok, lebarnya sama kok, warnanya aja beda. Kalau kamu minta 1.500.000 riba. Benar nggak anggapan seperti itu? Salah. Kenapa salah? Karena Islam ataupun syariat mengakui anggapan orang bahwasanya dolar lebih tinggi daripada rupiah. Kok bisa Ustaz? Kok bisa seperti itu Ustaz? Bukankah itu zalim? Tidak. Itulah uruf. Itulah adat yang beredar di antara kamu, diakui. Kalau sudah diakui ya sudah, itu pakai. Ini adalah ingin saya sampaikan, ada sebagian orang menganggap itu adalah penipuan. Dia menganggap sihir uang kertas. Memang tujuannya adalah ingin mengembalikan ke emas dan perak. Dia ingin mengajak untuk ke dinar dan dirham. Sekarang saya tanya Pak, zaman Rasulullah SAW dulu, 1 dinar berapa dirham? Siapa yang tahu? 1 dinar berapa dirham? Baik, 1 dinar berapa gram lah? 4,25. 1 dirham, saya cari dulu ya, pakai hitungan zakat. 595 bagi 200. Baik, dapat. 1 dirham berapa? Berapa gram? Perak? Ada yang tahu Pak ya? 2,975. 1 dirham perak 2,975. 1 dinar emas 4,25 gram. Baik, pertanyaan saya Pak, di zaman Rasulullah SAW, 1 dinar kursnya berapa perak? 1 dinar kursnya berapa dirham? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu Pak ya? 1/10 atau 1/12. Hal itu dapat kita tahu dari ungkapan para ulama bahwasanya batas minimal barang yang dicuri, batas minimal barang curian untuk dipotong tangan itu adalah 1/4 dinar. 1/4 dinar. Nah, kalau dikonversikan ke dirham, 3 dirham. Ataupun perkataan ulama, dalam diat ya, membayar diat itu lupa saya berapa ribu dinar. Kemudian kalau dikonversikan ke 1 dinar, 4,25 gram emas dapat 1 kambing. Berarti kalau pakai dirham dapat berapa? Berapa dirham kambing? 10 dirham. Oke, kita katakan 10 dirham ya. 10 dirham. Kemudian dibilang, zaman sekarang pun 1 dinar masih dapat 1 kambing, 4,25 gram emas. Masih dapat ya? 4 juta lah, kita katakan 4 juta kalau 800 ataupun 900. 4 juta dapat 1 kambing gemuk. Dapat ya?
Dapat. Pertanyaan saya, masih dapatkah satu kambing dirham zaman Rasulullah sampai sekarang? Ayo Pak. 2,975 berapa? Perak berapa Pak sekarang? 1 gram perak berapa? Siapa yang tahu? 7.000? 10.000? Baik. 2,975 30.000. Kemudian kalau kita jadikan 10, 300.000. Dapat kambing apa Pak? Jadi saya heran, orang dikit-dikit zaman Allah emas masih 1 dinar, sekarang masih berharga dinar. Oke lah, jangan dinar. Perak coba, dirham coba. Dirham zaman Rasulullah dapat 10 dirham dapat 1 kambing. Sekarang coba. Gak dapat enggak? Gak dapat. Inilah kita mengatakan jangan saklek dalam masalah harta. Jangan saklek harus kita gunakan zaman sekarang adalah dinar dan dirham di zaman Rasulullah. Tidak. Tidak harus. Boleh kita anggap harta lain adalah harta. Itu yang saya inginkan Pak. Saya bukan menentang untuk dia. Mari kita ajak untuk kembali bertransaksi dengan emas dan dirham. Saya setuju, gak apa-apa. Mari kita menabung emas dan perak, jangan uang. Gak apa-apa aja. Tapi menganggap emas dan uang kertas itu adalah kita ditipu. Ini yang saya ingin, yang tidak inginkan Pak. Karena harta itu anggapan Pak. Bayangkan, dulu dirham dianggap berharga. Sekarang mana harganya? Turunnya drastis sekali kan Pak? Apa inflasinya berapa itu Pak? Kalau uang kertas itu merupakan sumber inflasi, baik, dirham mana inflasinya coba lihat. Apakah tidak mungkin terjadi inflasi dalam emas dan perak? Sangat mungkin Pak. Pernah dengar kisah Mansa Musa? Raja dari Mali. Mali itu sebuah negara di Afrika. Coba cari kisah orang terkaya di dunia, Mansa Musa. Yang dia pergi haji, raja pergi haji, masih naik kendaraan, masih naik hewan, onta, bawa emas sampai ke sebuah negara, emas diginikan Pak. Saya dengar aja sejarah ya. Dari internet, katanya pernah terjadi inflasi emas besar-besaran di Mesir gara-gara dia Pak. Apa? Dia nyebarkan emas seperti ini. Orang miskin pada berbuat emas. Jadi apakah bisa emas dirham inflasi? Bisa. Buktinya apa? Dirham aja sekarang. Coba ukur dirham zaman Nabi yang bisa dapat kambing berapa, sekarang bisa dapat kambing berapa. Nah ini yang saya inginkan Pak. Jangan menolak anggapan orang dalam harta, nggak bisa. Kita menolak uruf itu nggak bisa Pak. Menolak adat. Selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Baik, itu salah satu contohnya. Uang kertas. Nah, di zaman Imam Malik, rahimahullah, pernah ada, bukan inisiatif sih, ungkapan dari Imam Malik, seandainya orang bersepakat menjadikan kulit onta untuk alat transaksi. Karena alat transaksi di zaman Imam Malik emas dan perak, dinar dan dirham. Kendala di dinar dan dirham apa Pak? Kendalanya Pak? Kendalanya adalah sulit untuk membeli barang-barang receh. 1 dinar dapat 10 roti misalnya. 1 dinar dapat 100 roti. Saya minta 1 saja, mau makan 1, bisa enggak Pak? Enggak bisa. Nah kata beliau, seandainya manusia, orang-orang bersepakat kulit onta dijadikan alat transaksi, maka saya mengatakan bisa terjadi riba dalam kulit onta sebagaimana terjadi riba dalam dinar dan dirham. Awalnya enggak ada riba dalam kulit onta Pak. Kayak jual baju. Tapi kalau kemudian kulit onta yang seperti baju kemudian diubah adat manusia menjadi alat tukar menukar yang sah, berarti ya sebagaimana di dinar dan dirham adanya tukar menukar secara riba, kulit onta pun sekarang ada. Tapi ternyata itu ungkapan Imam Malik, ternyata zaman itu tidak dijadikan. Nah, kita pun akan mengatakan gitu Pak. Di mana sih kertas ini apa sih? Masa bisa berat yang sama
Apa? Seharusnya kalau emas itu 1 gram harus dengan 1 gram. Kenapa giliran uang $1 yang cuma berapa gram harus ditukar dengan tumpukan uang rupiah? Nah, ini kan riba. Harusnya kan beratnya sama. Nah, anggapannya tidak, kembalikan kepada uruf. Kita sekarang sudah menganggap kertas itu dengan gambar ini, dengan diterbitkan oleh ini, merupakan uang yang suatu harta yang berharga. Terima saja, Pak. Terima saja sebagai harta menurut uruf, baru kita bicara halal dan haram dalam masalah riba atau tidak. Seperti Imam Malik tadi. Sekarang ada, hati-hati kalau tukar menukar antara kulit. Kenapa? Sekarang alat tukar menukar yang sah. Kalau misalnya, tapi ternyata tidak digunakan. Yang dulunya boleh 1:2, sekarang nggak boleh lagi karena dia adalah ganti emas dan perak. Jadi semuanya kita berikan kepada anggapan manusia. Jangan tutup mata terhadap kejadian yang sudah ada di hadapan manusia, disepakati oleh seluruh manusia. Kita cuma sekarang meneliti tentang halal dan haram penggunaannya saja. Baik, ini contoh yang pertama tadi apa? Uang. Kemudian uang ini pun yang awalnya bisa dianggap harta oleh manusia, suatu saat bisa tidak dianggap lagi harta oleh manusia. Yaitu ketika diumumkan oleh BI, uang 10.000 nyacutnya Dien akan ditarik. Uang 100 rupiah pinisi yang gambar kapal pinisi yang warna merah itu ditarik dari peredaran. Dulu berharga, setelah ditarik mana harganya, Pak? Nggak ada. Tukang parkir pun kita kasih nggak akan mau menerima karena memang sudah tidak dianggap lagi harta menurut uruf adat. Kita mau marah-marah, dianggap gila, Pak. Ada kejadian seorang ustadz ketika lagi beli pulsa, penjual pulsanya itu ibu-ibu sedang ngitung uang 100 rupiah pinisi itu, Pak. Puluhan dia punya, Pak. Dia bilang, ini Pak, anak saya suka nabung ini dulu waktu kecil di bawah kasur. Dia lupa, saya tidak tahu. Begitu kemudian beres-beres, dapat uang itu tumpukan, Pak. Kalau dulu mungkin sudah bisa beli apa itu, Pak. Sekarang nggak ada harganya kecuali oleh penipu-penipu itu yang katanya 100.000 itu. Jadi uang 100 rupiah pinisi kalau dikumpulkan bisa jadi 100.000. Itu penipu aja itu, Pak. Bayangkan, Pak, ya. Ini bukan di akhirat. Kalau kata Rasulullah, di akhirat itu nggak berlaku lagi dinar dan dirham. Di dunia saja uang itu nggak berlaku lagi. Yang dulu dikeluarkan secara resmi, padahal tanda tangan gubernurnya masih ada, Pak. Angkanya masih jelas 100 rupiah. Kenapa nggak berlaku? Apa jawabannya? Nggak dianggap lagi. Mau bayar utang pakai itu berlaku? Dulu saya utangnya ini loh, 100 ini loh. Sekarang saya mau bayar itu, berlaku? Tidak. Siapa yang bilang nggak berlaku? Uruf adat yang bilang nggak berlaku. Nah, ini kita kembalikan pada adat. Kita contohkan yang lain. Harta yang berupa imajiner, bukan satu konkret, ini konkret. Ada harta-harta imajiner, harta-harta yang kita kalau dalam fikihnya kita namakan hak seseorang yang bisa dinilai dengan harta. Apa contohnya, Pak? Royalti, hak atas kekayaan intelektual. Kapan munculnya gini, Pak? Zaman dulu, bukunya para ulama silahkan dikopi. Ulama nulis buku, taruh kopi. Zaman dulu gimana caranya, Pak? Mengopi buku zaman dulu gimana? Adanya dinamakan nasakh, tukang tulis.
Tukang tulis itu nggak butuh pinter ilmu syar'i, yang penting tulisannya jelek, tetap tulisannya bagus. Guru saya punya buku bagus, berapa lembar, saya ambil, saya datang ke tukang tulis, tolong jadikan 10 buku. Kerjaan dia apa Pak? Nulis semuanya. Yang namanya tulisan itu pasti ada mimnya kurang ya, nunnya kurang, sehingga terjadilah tersebar buku 10 ini tersebar lagi nanti sampai ke kita Pak. Terkadang cetakannya beda. Di sini ada la-nya, di sana nggak ada. Kemudian terjadilah satu metodologi penelitian, itu dinamakan dengan perbandingan manuskrip. Kitabnya Imam Ahmad, dikumpulkan ini semuanya Pak, baca satu-satu Pak. Apa beda hadis ini dengan ini? Padahal sama semuanya dari Imam Ahmad, cuma penulisnya beda. Oh, dapat kesimpulannya adalah yang ini salah, tambahan la-nya salah. Yang ini tambahannya mimnya ini salah. Ini yang benar gini. Tak jadilah. Sekarang Pak mau ngopi buku, udah tulisan di belakang nih Pak. Copyright apa itu Pak tulisannya? Dilarang memperbanyak tanpa seizin. Siapa yang larang Pak? Kenapa sekarang dilarang? Karena sekarang hak cipta itu dilindungi, dianggap sebuah harta. Yang dulu orang udahlah. Dulu orang kalau membuat karya sesuatu mau ditiru, silakan. Kalau sekarang Pak buat karya Pak langsung dipatenkan. Kalau ada yang mau niru, dipateni Pak. Bolehkah kita mengklaim ini karya saya, nggak boleh ada yang meniru? Boleh sekarang? Boleh. Karena dengan kamu meniru, kamu telah mengambil hak saya berupa harta yang seharusnya kamu beli dari saya. Tuh. Diakui oleh syariat. Padahal dia kalau lihat apa sih harta dia? Ini kan saya buat sendiri, cuma meniru punya kamu. Nah, kamu dengan meniru punya saya telah merugikan saya. Seharusnya kamu beli dari saya. Beli dari perusahaan yang telah mengambil royalti dari saya. Kenapa kamu tiru? Berarti kamu telah merugikan saya. Nama sekarang jadi harta Pak. Dulu ya, setahu saya dulu nggak ada. Mau kasih nama produk ini, produk itu, buku kitab ini, kitab itu terserah. Sekarang begitu saya mendapatkan nama saya daftarkan menjadi milik saya. Begitu ada yang lain membuat nama yang sama, saya bisa tuntut. Kenapa? Merugikan saya. Rugi dari mana? Seharusnya dengan membeli punya saya dapat uang. Ini gara-gara kamu palsukan, orang beli dari kamu, saya nggak dapat uang. Jual nama. Perusahaan susu menjual aset, mengalihkan aset, gedung, alat produksi dan sebagainya. Nilainya berapa? Sekian triliun, mungkin 10 triliun. Tapi namanya 12 triliun. Kalau nggak mau beli nama, nggak mau beli pabriknya silakan. Tapi kalau Anda beli pabriknya saja, Anda produksi susu, bikin nama baru, konsumen belum tentu mau beli. Ini produk baru, rasanya enak atau tidak. Tapi begitu Anda pakai nama dia yang dulu, pasang, klak, suatu nilai yang sangat berharga. Berarti kalau Anda memasang sebuah nama punya orang, punya produk di susu yang Anda produksi, nama ini adalah punya orang itu, padahal Anda tidak membeli, Anda telah mengambil hak dia. Coba sekarang Anda buka, coba aja sekarang Anda buka apa istilahnya minimarket, tulis Alfamart. Kenapa sih orang mau buka supermarket model seperti itu? Karena dengan melihat nama orang sudah ingatnya yang manajemen bagus, pelayanannya bagus. Tapi kalau Anda buka baru, orang mencoba-coba. Jadi sekarang nama itu, masang nama, pakai nama orang, itu merupakan harta.
Baik, kalau kita bilang, siapa yang menjadikan dia harta? Mana dalilnya? Loh, uruf itu jangan ditanya dalil, Pak. Kita kalau berbicara masalah harta itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu. Kemudian yang kita ukur cuma halal atau haram sih. Apakah di situ ada hukuman pencurian atau tidak? Nah, itu baru kita ukur dengan syariat. Kalau dilanggar, apa yang wajib dilakukan, penggantian, model penggantiannya bagaimana, itu yang kita lakukan. Jadi ini permisalan-permisalan yang kita katakan harta-harta yang dikembalikan kepada uruf, yang bisa jadi di suatu saat bukan harta sekarang dianggap harta. Sebaliknya, suatu saat kita anggap ini adalah sekarang kita anggap harta, ke depan bukan harta lagi, seperti uang-uang kertas yang telah kita sampaikan. Jadi ingat, harta itu bukan hanya dinar dan dirham. Harta itu bisa jadi uang kertas yang kita sepakati dia menjadi suatu alat transaksi. Ini adalah yang kita katakan dengan definisi harta. Yang kedua, dari mana harta itu berasal? Untuk mengetahui ini, untuk menjawab ini, marilah sama-sama kita membayangkan kelahiran kita di atas muka bumi ini. Ayo. Yaitu di atas muka bumi ini kan tempat ujian. Kita tahu, kita apa istilahnya, kita akui semua ya. Di atas muka bumi ini tempat ujian, bukan tempat menikmati hasil. Maksud ujian adalah mau dapat sesuatu harus usaha. Mau mendapatkan harta harus bekerja, mencari, berusaha, itu harus. Nggak bisa, ya Allah minta uang, nggak bisa. Kalau mau yang tanpa bekerja, itu di akhirat. Di surga baru ingin saja datang. Kalau di neraka nggak ingin pun datang, Pak. Kan hasil, menikmati hasil. Kalau di surga sedang menikmati hasil, tapi namanya orang pingin, suka, itu kadang mau makan ini, mau makan itu, mau makan itu. Begitu makan itu datang itu, makan itu datang itu di surga. Kalau di neraka, walaupun nggak mau makan, didatangi disuruh makan. Karena menikmati hasil. Di dunia enggak, Pak, kerja. Nah, kerja itu butuh modal kan? Nah, pertanyaan saya, ketika kita lahir di atas muka bumi ini, masing-masing kita bawa modal pertama enggak? Emas. Ada enggak yang lahir ke atas muka bumi ini bawa emas atau genggam sebagai modal awal? Ada? Enggak ada. Berarti kita sepakati kita semua lahir ke atas muka bumi ini enggak punya apa-apa ya? Enggak punya apa-apa. Bagaimana caranya Anda bisa dapat apa-apa itu? Dari mana asal harta yang Anda dapat? Baik, kita contohkan saja baju dulu. Biasanya kalau kita lahir langsung dikasih baju lahir. Dari mana baju itu, Pak? Pemberian siapa? Orang tua. Orang tua dapat dari mana? Hah? Kerja. Masa kerja dapat baju? Dapat beli dari toko. Toko ini dari mana? Pabrik, Masya Allah. Pabrik dari mana? Produksi dari mana? Saya tanya, ujungnya dari mana, Pak? Alam, Masya Allah. Ini yang saya ingin dapat, Pak. Harta itu cuma dua untuk mendapatkannya, Pak. Alam dan dari manusia. Semua. HP Anda pun ini ujung-ujungnya dari alam. Alam, kemudian dari manusia. Nah, cuma terkadang untuk ke alam ini tidak semua orang bisa. Kita kalau mau makan ikan, nggak harus ke laut. Mau makan beras, nasi, nggak harus nanam padi. Kita telah melewati rantai produksi, rantai penjualan yang sangat panjang yang ujung-ujungnya adalah alam. Jadi walaupun kalau begitu kita simpulkan alam dan manusia. Untuk mendapatkan harta dari alam ada kaedahnya yang dikatakan dengan al-aslu fil asya'i al-hillu wal ibahah.
pada dasarnya, pada asalnya hukum yang disiapkan hukum benda-benda yang tersiapkan di alam ini adalah halal untuk dipakai, diambil, dimakan, dan boleh untuk diambil. Jadi hukum asalnya apa, Pak? Halal. Sampai kita tahu itu adalah yang haram. Itu pakai kaidah itu. Berarti kalau Anda melihat sesuatu di alam, pada asalnya Anda boleh ngambil, boleh manfaatkan tanpa minta izin siapa-siapa. Sampai Anda tahu ternyata ini harus izin dulu. Bedakan ya Pak. Asalnya boleh, kecuali sampai tahu ini harus izin ataupun ini terlarang. Contohnya, Anda ke laut, perlu izin mau mancing dulu Pak? Izin sama siapa? Allah sudah mengizinkan. Anda mau berburu, jangan di hutan lindung ya. Jangan di hutan lindung, itu sudah beda itu. Anda mau berburu burung-burung, mau nembak burung, minta izin dulu. Izin sama siapa pertanyaannya? Anda mau berburu di hutan kelinci, rusa, tupai, mau minta izin? Izin sama siapa? Allah sudah ngasihkan itu semua. Anda mau ngambil air di sungai, Anda mau ngambil pasir di sungai, itu sudah alam yang siapkan, silakan ambil. Secara syariat Anda dibolehkan tanpa minta izin. Itu pada asalnya. Yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah lah yang telah menciptakan bagi kalian, untuk kalian. Ini untuk kalian, punya kalian semua. Kalau untuk kalian, kalau sudah punya kalian, untuk apa minta izin? Allah sudah mengizinkan di atas muka bumi semuanya. Ini prinsip dalam memanfaatkan, mengambil harta dari alam. Makanya untuk yang kasus ini sedikit sekali pembahasannya di dalam fikih. Kenapa sedikit? Tak perlu banyak-banyak dibahas, halal kok. Yaitu yang dibahas dalam fikih adalah tentang membuka lahan. Tadi saya misalkan baju, sekarang kita misalkan rumah. Saya dari lahir rumah saya di sini. Punya siapa? Punya bapak. Bapak dari mana? Warisan. Kakek dari mana? Beli. Yang beli itu dari mana? Beli lagi dari situ. Ujung-ujungnya apa? Ada satu orang yang buka lahan yang tidak punya siapa-siapa. Itu dia, Pak. Dari yang bukan punya siapa-siapa, kemudian dia buka lahan, mengklaim ini punya dia. Boleh dibahas dalam fikih. Apa batasan perbuatan seseorang dari tanah yang awalnya milik umum itu maksudnya siapa? Bukan milik umum saja seperti jalan di depan, bukan. Milik umum maksudnya siapapun berhak mengklaim, dia duluan yang datang. Apa yang harus dipasang di sini, dilakukan sini sehingga ini berhak dinamakan punya dia. Yang dinamakan dengan menghidupkan tanah yang mati, ihya'ul mawat. Dibahas dalam fikih. Ya kalau ini tidak kita lakukan, Pak, ada orang lain datang, dia duluan melakukan, jadi milik dia. Karena saya tidak dianggap melakukan sesuatu untuk jadi milik saya, kayak cuma lewat saja. Nah, kalau sekarang kan setelah itu kan bikin sertifikat, bikin itu kan masalah administrasi saja. Padahal secara hukum syar'i sudah sah, seperti kita beli mobil bekas. 4 tahun masih atas nama orang yang punya, belum balik nama untuk kita. Apakah itu mobil dia atau mobil saya, Pak? Secara syar'i mobil saya. Secara administrasi masih atas nama dia. Secara syar'i mobil ini punya saya. Secara administrasi atas nama istri saya. Karena takut progresif misalnya. Nah, itu kita ngomong tentang syar'i. Cuma satu itu, setahu saya cuma satu itu yang dibahas dalam fikih muamalah tentang membuka lahan, karena itu dari alam. Yang lain sisa fikih muamalah apa, Pak? Transaksi antar manusia ke manusia. Mulai dari jual beli sampai wakaf. Itu transaksi dari manusia ke manusia. Jadi bahas lain dari alam itu dalam pembahasan berburu. Itu pun bukan di fikih muamalah, di fikih sembelihan. Cuma sedang membahas bagaimana seekor binatang dibunuh sehingga tapi masih tetap halal dimakan. Itu aja dibahas. Bukan masalah bagaimana cara bertransaksi agar kita boleh ngambil
buruan ini, bukan itu. Nah, ini prinsip yang pertama dalam mengambil dari alam, pakai prinsip pada asalnya boleh. Ambil saja sudah. Sampai Anda nemukan dalil-dalil yang melarang. Baik, yang kedua, dari manusia. Nah, ini baru. Ikan, nelayan tangkap jadi milik dia. Dari alam yang awalnya milik siapa-siapa pun yang duluan, ditangkap oleh nelayan menjadi milik dia. Berpindahlah dari nelayan ke pengepul, dari pengepul ke pasar, dari pasar ke pedagang eceran sampai ke kita. Ini proses apa namanya, Pak? Dari awal sampai ke sini? Ya, distribusi. Dengan transaksi. Distribusi sampai ke sini. Tapi dari orang ini ke orang ini terjadi transaksi. Bisa transaksi jual beli, bisa transaksi menghadiahkan. Udahlah kamu, saya kasihkan kamu lah jualan lah, belajar jualan. Kasih. Bisa transaksi warisan, habis dapat ikan banyak mati dia, Pak. Ikannya itu diwariskan oleh anak-anaknya. Anaknya lah yang menjual. Intinya semua transaksi sampai ke akhir ke ayah, bapak, ke ibu kita, kemudian dimasak, kemudian kita konsumsi. Baik. Nah, untuk kasus transaksi antar manusia ini perhatikan, al-aslu fi amwalin nas haram. Sebaliknya kaidah yang pertama tadi, Pak. Pada asalnya harta yang sudah milik orang itu haram saya utak-atik. Kalau tadi dari alam halal saya utak-atik, enggak usah minta izin. Kalau pada yang sudah dari manusia haram saya utak-atik. Kecuali dengan ridho ataupun izin. Kecuali saya tahu sudah diridhoi, kecuali saya tahu sudah diberikan izin. Sebaliknya, Pak, ya. Pada asalnya haram, ya? Haram. Makanya pembahasan fikih muamalah yang banyak di sini. Biar apa? Biar enggak jatuh ke haram. Dibahas secara perinci, biar enggak jadi haram kita ngambil harta dari orang lain ataupun berpindahnya harta dari orang lain. Kalau mau halal, cari sendiri sana. Nah, kalau mau banyak gampang biar nggak ribet-ribet, cari sendiri sana. Cari uranium, bukan uranium, apa? Cari bahan plastik sendiri, bakar sendiri, cetak sendiri, bikin HP sendiri, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau Anda mau beli, belajar fikih jual beli, biar Anda membelinya bisa jadi halal. Ini prinsip, Pak, ya, filosofi harta ini. Nah, untuk yang tadi transaksi antara manusia ini yang kita pakaikan, kenapa Ustaz? Ustaz katakan itu adalah pada asalnya haram. Dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling makan. Kata-kata saling makan ini, Pak, bukan berarti harus makan tok. Sebagaimana Allah melarang, mengatakan orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka dia seperti memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Orang yang bilang, saya nggak makan kok, saya cuma belikan HP. Saya nggak makan kok, saya belikan motor. Ayat itu kan cuma makan. Nah, enggak, ini dinamakan kharaja makhrajal ghalib. Diungkapkan dengan umumnya seperti inilah. Orang cari seperti ungkapan kita lah. Kerja untuk apa? Cari makan katanya. Padahal dia bukan cari makan, cari HP. Tapi itulah namanya ungkapan. Nah, gitu juga Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan kalian saling makan harta sesama kalian. Maksudnya apa? Jangan kalian saling ambil harta sama kalian secara batil. Jadi batil pada asalnya, enggak boleh. Illa, kecuali antakuna tijaratan antaradhim minkum, yaitu kamu lakukan dengan tijarah antaradhim. Ini ada dua poin, Pak. Terkadang orang ngambil yang ridho saja, Pak. Kecuali kalau ridho. Ini menurut saya kurang tepat. Yang tepat adalah harus ada dua poin. Tijaratan yang kita artikan perniagaan, kalau saya lebih cenderung mengartikan transaksi. Kalian dengan cara transaksi sesama kalian, dan transaksi itu dilakukan secara ridho antara kalian. Ini sampai jam berapa? Jam 6 ya? Sampai jam 6 ya? Baik. Secara ridho. Baik, sekarang mari kita lihat berarti
konsep ridho dalam konsep keridhaan dalam mengambil harta dari orang lain. Ini yang perlu kita bahas. Karena jangan sampai jatuh kepada keharaman. Perhatikan, kapankah harta dari orang lain itu menjadi halal kita miliki? Lihat 2 poin ini. Adanya akad ataupun transaksi, adanya keridhaan. 2 ini ya. 2 akad ini, ada akad yang diizinkan oleh Allah, oleh syariat. Ada akad yang tidak diizinkan oleh syariat. Ridho, ada yang diridhoi oleh yang punya untuk kamu ambil, ada yang tidak diridhoi oleh yang punya kamu ambil. Berarti poin pertama ada 2, poin yang kedua ada 2, berarti jumlah semua akad berapa? 4. 2 kali 2, logika matematika. Baik, mari kita lihat satu persatu. Ketika kita bertransaksi dengan orang, mengambil harta dari orang lain dengan transaksi yang diizinkan oleh Allah, dan transaksi itu diridhoi oleh orang yang punya untuk kita lakukan, hartanya jadi halal apa haram, Pak? Transaksinya diizinkan oleh Allah dengan cara diridhoi oleh orang yang punya, halal apa haram? Kok bisa, Pak? Diizinkan, diridhoi. Kok bisa halal, bisa tidak? Berarti nggak diizinkan oleh syariat. Setelah tadi diizinkan oleh syariat dan diridhoi oleh yang punya. Bapak tadi bilang kalau jual beli babi nggak diizinkan oleh syariat. Saya katakan diizinkan sekarang sama Pak. Halal, Pak ya? Halal. Contohnya jual beli. Jual beli diizinkan, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli. Jual beli diizinkan. Tapi tunggu dulu. Tunggu orang yang punya dulu, mau nggak? Ridho nggak? Ridho. Berarti jadi. Baik Pak ya. Jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang, wakaf, wasiat, hibah, dan lain-lain. Syarikah yang ada dibahas dalam fikih muamalat. Yang diizinkan oleh syariat, lakukan. Tapi dengan cara ridho. Ridho itu bisa kita lihat dari transaksi. Yang kedua, diharamkan ataupun dilarang oleh syariat. Dilarang oleh syariat. Transaksinya dilarang. Tapi diridhoi oleh orang yang melakukannya, Pak. Halal apa haram, Pak? Diridhoi loh, Pak. Contohnya apa, Pak? Bagus, tapi walaupun agak sangar contohnya itu ya. Nah, iyalah sangar kan? Ada orang jilbab besar, tapi dia pelacur, menawarkan diri, Pak mau pelacur sama saya. Sangar ya Pak? Baik. Yang agak halus lah Pak. Apa Pak contohnya? Apa? Diharamkan oleh syariat, tidak diizinkan, tapi diridhoi oleh orang yang melakukan. Contohnya apa Pak? Riba. Jilbab besar, datang ke rumah-rumah, Bu, mau pinjaman, mau kredit. Halus kan? Kalau zina tadi semuanya kan haram, itu nggak boleh zina. Baik, semuanya. Makanya contoh zina itu kayaknya sangar gitu. Semua orang akan mengakui. Contoh riba aja lah. Riba ditawarin oleh orang jilbab, nampak ataupun orang laki-laki pakai jubah, tapi dilarang oleh Allah, haram. Walaupun diridhoi Ustaz, walaupun diridhoi, yang namanya judi itu ridho, Pak. Makanya saya katakan, Ustaz, selama ridho kan boleh. Namanya riba itu kalau ridho, kalau nggak ridho itu maling. Kita menamakan ini riba gara-gara ridho. Gara-gara kamu duduk bareng, tanda tangan, disaksikan, bangun salaman, terima kasih lagi. Gara-gara ini kami namakan riba, Pak. Kalau Anda ngambil dari bank tanpa sepengetahuan, itu rampok namanya. Ataupun dengan kekerasan, itu rampok namanya. Itu semua orang sepakat. Ini syariat. Orang yang paham syariat, yang paham azas ekonomi yang pertama yang mengatakan haram. Kenapa? Dalilnya wa harramar riba. Dilarang, tapi tetap direstui ataupun diridhoi. Baik.
Suap. Suap. Atau dinamakan dengan hadiyatul ummal. Hadiah yang diberikan kepada pejabat negara. Gratifikasi ataupun apalah namanya, mau dihaluskan bagaimana tetap suap lah ya. Gimana? Boleh atau tidak? Nggak minta loh Pak. Dia nggak minta Pak, dikasih. Dikirim parselnya ke rumah. Tapi ketika jadi pejabat, begitu besok dipecat, nggak pernah ada satu parcel pun ke rumah, Pak. Apa hukumnya? Haram. Loh dia ridho kok ngasih, Pak? Saya nggak minta, dia ridho ngasih benar-benar. Ini benar Pak, saya ikhlas Pak. Jawabannya adalah karena dilarang oleh syariat bagi pejabat untuk mengambil hadiah dari rakyatnya. Ya, Anda mau dapat penilaian dari syariat halal haram atau enggak? Oh ya, saya mau dapat. Ini jawabannya. Kalau Anda nggak mau dapat penilaian dari ini, mau hukum-hukum yang lain, itu terserah Anda. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Kayak riba juga. Ada mau pakai hukum yang lain, ya jangan tanya sama saya. Kalau tanya sama saya halal atau haram, saya akan jawab dengan hukum Allah. Nggak boleh, walaupun diridhoi. Nah, ada pernah kejadian teman, apa istilahnya, di pelanggaran di jalan, mintai duit. Tapi ikhlas nih Pak ya, ikhlas nih ya. Ikhlas ya. Coba. Ikhlas enggak? Iya Pak. Nah, terkadang orang itu menjadikan kunci. Saya enggak minta kok, saya dikasih kok. Dia ikhlas kok ngasihnya. Bukan itu dilihat Pak dulu Pak. Itu poin yang berikutnya. Poin yang pertama adalah apa? Diizinkan enggak Anda ngambil ini oleh Allah. Kalau enggak diizinkan, maka Anda haram mendapatkan walaupun diridhoi. Persis seperti zina. Zina itu gara-gara ridho dinamakan zina Pak. Kalau enggak ridho namanya pemerkosaan. Apa hukumnya perkosaan sama zina? Zina hukumnya rajam, perkosa bisa penggal Pak. Kenapa? Ini namanya merampas kehormatan orang. Kalau ini menjual ya, menjual kehormatan gitu. Sama-sama haram, sama-sama ridho. Tapi apakah uang yang dihasilkan dari perzinaan halal? Tidak. Kenapa? Karena perbuatan kamu dilarang. Nah, itu konsep itu tolong dibawakan. Konsep ini tolong diajarkan kepada kepada masyarakat kita. Kenapa sih gadai sawah? Saya gadaikan sawah. Kemudian saya memberikan hutang pada orang lain, gadainya adalah sawah. Sawahnya saya kerjakan. Hasil darinya yang saya kerjakan ini saya ambil. Ada orang bilang haram. Ada orang bilang haram ini. Padahal dia ridho ngasih kok. Kan kalau sama-sama ridho kan jadi halal. Bayangkan Pak, giliran ini dia mengatakan gitu Pak. Tapi kalau giliran pejabat kita gratifikasi yang dianggap korupsi, marah-marah kita Pak ya. Marah-marah kita kan bukit korupsi memberikan proyek untuk ini gara-gara itu memberikan suap seperti ini. Kita marah kan? Baik, kenapa Anda marah di sana sedangkan di sini tidak marah? Padahal konsep di sana yang dipakai sama seperti konsep Anda, yaitu ridho. Oh enggak, itu merugikan negara. Ini juga Anda telah melanggar syariat. Tapi coba Anda pahamkan. Pasti akan Anda mendapatkan tembok yang besar. Jadi mau gimana kita memberantas korupsi, kita sendiri telah melakukan pelanggaran hanya dengan konsep yang dipakai oleh koruptor, yaitu saya dikasih kok, saya nggak minta, saya sudah langsung ditransfer kok. Baik. Haram menggunakan. Baik. Haramnya dari mana? Belajar fikih, ijma' para ulama. Memanfaatkan barang gadaian oleh si pemberi hutang haram. Ijma' loh Pak, nggak ada khilaf. Jangan nanti itu mungkin mazhab Hambali. Kalian dari Saudi, buka mazhab Syafi'i. Ada kejadian ya, ketika kita menghadiri, anak sama teman menghadiri majelis fikih di Masjid Nabawi. Teman saya bawa kitab, saya enggak, saya jadi dengar aja kan. Ketika membahas masalah ini, gadai ini, kemudian saya bilang teman-teman, entah apa yang disebut oleh saya, lupa saya. Kemudian saya bilang,
mengambil manfaat itu haram. Yang benar sir, iya, pasti ada di kitab. Saya bilang, mana nggak ada? Coba buka. Oh iya, ada di sini. Kok tahu kamu sir? Kamu sudah baca kitab ini? Enggak. Kenapa? Saya yakin ada. Karena saya tahu itu ijma, pasti ada di kitab itu, walaupun saya belum baca kitab itu. Tapi bayangkan Pak ya, masih banyak yang melakukannya. Kenapa? Itulah dakwah. Tidak tersampaikan, ataupun tersampaikan, tapi nafsu lebih besar untuk mendapatkan manfaat. 7 menit lagi. Yang ketiga Pak, diizinkan oleh, ataupun transaksinya diizinkan, dibolehkan, disyariatkan oleh syariat, tapi tidak diridhoi oleh yang punya harta. Apa hukumnya Pak? Haram. Contohnya apa? Diizinkan, boleh, transaksinya boleh, tapi tidak diridhoi oleh yang punya. Contohnya apa Pak? Kalau Bapak bilang haram, contohnya apa? Ayo. Yang tadi Pak, contohnya Pak. Oh bukan yang tadi. Apa contohnya Pak? Contohnya jual beli, diizinkan oleh syariat, tapi orang nggak mau jual. Boleh ambil? Boleh? Pinjam meminjam, boleh diizinkan oleh syariat? Baik, tapi Anda ngambil tanpa diizinkan minjam. Pak pinjam ya? Nggak boleh. Nggak boleh, Allah yang bolehkan Pak. Ayo. Halal apa haram? Haram. Namun untuk yang 3 ini terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama adalah bukan hanya diizinkan oleh syariat, tapi diwajibkan. Harus dikeluarkan, wajib dikeluarkan, kalau enggak dosa, tapi orangnya tidak mau mengeluarkan. Apa hukum ngambil Pak? Allah mewajibkan, tapi dia enggak mau mengeluarkan. Enggak ridho saya, enggak mau saya. Apa hukum mengambil secara paksa? Zakat. Boleh enggak ngambil secara paksa? Boleh enggak waliul amri ngambil secara paksa? Boleh. Saya enggak ridho, saya enggak izin. Malah kalau kamu enggak izin, yang kita akan hukum. Kenapa kamu ngambil secara paksa? Allah nyuruh. Apa contoh yang lain? Yang boleh diambil secara paksa karena sudah diizinkan oleh Allah, karena diwajibkan oleh Allah, padahal orangnya tidak ridho. Apa contohnya? Yang lain selain zakat. Kalau zakat itu yang boleh ngambil waliul amri. Ini enggak. Kalau kita boleh ngambil. Apa? Hutang. Boleh ngambil secara paksa. Yaitu nanti ada pembahasannya zafar namanya. Zafar itu nemu, kalau kita baca nemu gitu ya. Lebih bagus kita katakan yaitu apa? Menyita barang gadai. Menyita barang gadai. Contohnya gini Pak. Bapak pernah dengar iklan-iklan perumahan Islami, perumahan syariah? Mereka membawa 3 logo. Apa itu logo? 3 slogan. Perumahan syar'i tanpa riba, masyaallah, tanpa denda, tanpa sita. Bisa kan kita dapat melihat, masyaallah, iklan Islami. Baik, mari kita lihat Islami atau enggak ini. Tanpa riba, benar, itu Islami. Kalau riba jadi haram. Tanpa denda, benar. Denda gara-gara keterlambatan bayar hutang itu riba. Sebenarnya cukup 1 itu tadi. Itu haram. Berarti kalau tanpa ada denda itu Islami. Tanpa sita salah. Karena apa? Sita diizinkan oleh Islam. Jadi jangan anggap menyita itu adalah haram. Maksud saya menyita apa di sini Pak? Menyita barang gadai. Anda beli rumah dengan jaminan rumah itu. Anda beli motor dengan jaminan motor itu misalnya. Anda berhutang dengan jaminan sawah Anda.
Pertanyaannya, apa konsekuensi dari sebuah jaminan? Konsekuensinya adalah ketika jatuh tempo bayar hutang dulu. Kalau tidak mampu, silahkan kita jual tanah ini. Itu konsekuensi, Pak. Nah, masalahnya orang bikin akad nggak tahu konsekuensi. Begitu dituntut konsekuensi, marah. Konsekuensinya adalah kalau Anda tidak bisa bayar, kami sita rumah ini. Sita untuk apa, Pak? Untuk bayar hutang sisanya. Gak mau saya, ini rumah saya gak ridho saya, kamu itu haram ngambil. Pengadilan saya sudah memutuskan. Adapun cara-cara menyita yang benar sesuai dengan syar'i. Intinya apa saya bilang? Menyita boleh. Bahkan membeli barang sitaan ini boleh. Cuma masalahnya adalah cara menyitanya, itu yang harus dibahas di fikih. Cara menyitanya benar nggak prosedurnya, sudah gini sudah gitu atau tidak, itu baru kita lihat. Yang intinya menyita barang gak ada itu adalah suatu prinsip. Nah, terkadang orang nggak mau, saya nggak ridho nggak atau tidak apa-apa, nggak ada gunanya karena dibolehkan untuk menyita untuk bayar utang orang lain. Itu. Jadi kata tanpa sita itu emang sebenarnya yang nggak tepat, karena mungkin orang menganggap menyita barang dari hutang itu haram, makanya dipakai itu. Yang boleh menyita, tapi itu dengan tujuan untuk bayar hutang. Contoh lain, yang biasanya ini ibu-ibu yang paham ini, nafkah suami ke istri, nafkah bapak ke anak. Kalau tidak diberi, pelit suaminya, pelit bapaknya, tidak diberi yang mencukupi, maka istri dan anak boleh ngambil tanpa izin. Jadi kalau ada uang bapak hilang di dompet, jangan. Itu yang jawab ibu-ibu itu kan, karena sudah sering ngambil dari dompet bapak. Tapi ingat Bu ya, kalau memang benar-benar dikasih nggak cukup untuk belanja yang memang itu kewajiban suami kasih, bukan untuk beli tas Hermes Bu. Itu lain lagi. Itu bukan nafkah, itu hadiah. Kok diambil? Rasulullah SAW mengizinkan. Ketika seorang wanita melaporkan suaminya pelit, tidak mau ngasihkan nafkah yang cukup untuk dia dan anaknya, apa kata Rasulullah? Khudhi, ambil saja. Maksudnya khudhi apa? Gak usah minta izin. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silakan ambil yang cukup bagi kalian. Ma'ruf itu kecukupan. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang istri kita ngambil di atas ma'ruf, Pak. Jadilah mungkar. Ini, jadi mari kita lihat apa sih yang sebenarnya wajib kita keluarkan, diizinkan, ambil walaupun tanpa izin. Yang berikutnya contoh yang lainnya adalah waris. Nah, waris sudah kita bahas kemarin di habis asar. Panjang lebar kita bahas masalah ini, yaitu waris itu tidak butuh izin orang mati tersebut. Karena Allah yang membagi langsung, menyuruh untuk ini jadi milik kamu. Jadi walaupun bapaknya bilang, kalau saya meninggal saya tidak ridho kamu mendapatkan warisan saya. Anaknya bilang, gak apa-apa Pak, bapak gak ridho, saya ambil. Halal diambil Pak? Halal, karena gak butuh ridho bapak. Siapa yang menghalalkan? Allah. Selesai sudah. Itu pentingnya kita belajar fikih, di antara fikih waris, agar kita tahu halal atau tidak saya ambil ini Pak. Malah sebaliknya, dia mengatakan, untuk kamu dapat warisan wahai anak angkat saya, diambil oleh dia, haram. Kenapa? Karena dia tidak dapat warisan, dengan dia ngambil, mengurangi warisan untuk anak yang lain. Kalau mau halal, minta izin dulu. Berarti sekarang bukan warisan, tapi minta izin dari sini, hadiah dari sini. Akad yang lain namanya, bukan akad warisan. Ini yang pertama tadi ya, diwajibkan, diharuskan, langsung dikeluarkan, tidak butuh ridho kamu. Kamu tidak ridho pun jadi halal. Yang kedua adalah yang tadi Pak bilang, tidak diizinkan, dan itu perbuatan yang mubah, jual beli, kalau tidak diridhoi, apa? Kalau tidak diizinkan, karena dia mubah, tapi tidak diridhoi, jadi tidak halal. Seperti jual beli, diridhoi, dibolehkan, tapi mubah, nggak dijual, ya nggak boleh.
Utang piutang, nggak dikasih utang, ya nggak boleh. Sewa menyewa, nggak dikasih sewa, tetap menempati, ya nggak boleh. Ya, ini ada yang nomor 3 ini ada pembagian hak wajib atau tidak. Yang nomor 4 pasti tidak boleh, tidak diizinkan dan tidak diridhoi, tidak boleh. Ini salah satu konsep ridho, ditinjau dari transaksi dan keridhaan orang yang melakukan transaksi. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan konsep ridho yang lain, yaitu harus tahu dan tidak pekewuh. Itu ada pembahasan sendiri insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.